Ya, terima kasih Pak Boy sudah diperkenalkan. Jadi selamat pagi kepada seluruh keluarga Universitas Dian Nusantara, dari Pak Rektor, Pak Dekan, Bu Dekan, dan juga ya, dosen dan juga kepada mahasiswa semua ya. Jadi semoga satu hari ini kita bisa membawakan topik yang sangat penting dan sangat mungkin terlihat teknis, tapi semoga kita bisa kemas dengan cara yang tidak terlalu membosankan seperti itu. Jadi perkenalkan semua, pertama-tama saya berterima kasih juga sudah diundang ke dalam sesi webinar ini. 600 mahasiswa datang ke sini ya. Jadi Sabtu semoga teman-teman semua bisa semangat belajar. Nah, mungkin saya langsung aja ke materi, dan kita akan membahas langsung tentang future of cybersecurity dengan generative AI. Mungkin disclaimer, kalau kami sendiri dari Tera AI itu kami lebih cenderung mungkin pembahasannya di AI-nya. Mungkin dengan untuk cybersecurity bisa dibahas lagi nanti dengan mitra narasumber yang lain. Jadi kami membahas ke AI-nya dulu seperti itu. Pertama, apakah suara saya terdengar jelas mungkin kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa? Dengar jelas. Jelas Pak. Oke, jelas, baik, terima kasih. Ya, jadi mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi seperti yang disebutkan Pak Boy, saya sebenarnya mewakili Tera AI Singapura, banyak kerjasama dengan perusahaan teknologi dan kampus yang memang sama-sama ya ingin membangun sebuah ekosistem inovasi. Yang saya lihat sebenarnya kampus Indonesia sebenarnya sangat cepat sekali untuk beradaptasi dengan AI, dan pemerintah dan perusahaannya juga banyak yang memang mencari talenta-talenta baru yang memang memiliki keterampilan ya, apalagi pengalaman praktis membangun sebuah solusi aplikasi, nggak cuma belajar teknologi saja tapi menerapkannya untuk membangun sebuah solusi seperti itu. Jadi kami di sana di tengahnya menyambungkan berbagai macam pemangku kepentingan, dan alhasil cukup baik responsnya dari Indonesia seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan NUS, NTU, Microsoft, ada juga dengan beberapa kampus di Indonesia, contohnya seperti UI, UPI, dan yang Mercu Buana dan yang lain seperti itu. Nah, jadi topik yang hari ini adalah kita akan membahas 3 hal, apa itu generative AI, dampak generative AI ke cybersecurity, dan juga untuk opportunities dan resiko di AI era ya, seperti itu. Nah, jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit Gen AI itu apa sebenarnya dan apa yang membedakan Gen AI daripada AI yang lain. Seperti kenapa ini bisa booming sekali ya, seperti itu. Nah, jadi singkatnya Gen AI itu adalah tipe AI yang memang bisa membuat konten baru seperti teks, gambar, musik, audio, dan video. Pasti di sini saya yakin ada beberapa teman-teman yang pernah belajar cara pernah menggunakan AI untuk tugas sekolah seperti itu. Saya nggak akan meminta teman-teman buat untuk raise hand atau react, tapi saya yakin pasti teman-teman sini cukup banyak yang sudah coba menggunakan AI untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini saya kurang tahu beberapa banyak teman-teman semua yang pernah menggunakan AI untuk membuat lagu, berapa banyak yang membuat gambar. Misalnya ada yang mungkin jualan kecil-kecilan ya, bakso goreng seperti itu. Oh, pengen logo. Nah, kita bisa ketik ke DALL-E atau Midjourney, Leonardo, diketik saja saya mau logo bakso yang kekinian seperti itu. Nanti dia akan bisa bikin logonya. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa ini bagus? Karena tadinya mungkin kalau misalnya dari segi penggunaan, kita itu ketika membuat AI itu lumrahnya itu harus menggunakan data yang sangat banyak seperti itu. Jadi setiap ada case baru, saya mau bikin AI misalnya untuk melindungi nasabah saya seperti itu. Nah, itu kita harus ada data-data dulu nih sebelum mereka dimasukkan ke sana. Tapi dengan generative AI, kita quote and quote bisa meminjam otak dari yang dibuat oleh mungkin perusahaan besar seperti Microsoft, OpenAI. Kita bisa pinjam otaknya,
dan kita bisa memastikan bahwa otaknya itu bisa menyelesaikan hampir seluruh permasalahan, bukan menyelesaikan, bisa membalas berbagai macam topik, bisa menjawab berbagai macam topik dengan akurasi yang cukup bagus sebenarnya, belum sampai human atau manusia tapi cukup baik, dan dia bisa langsung dikerjakan tanpa menggunakan data. Karena apa? Karena di Indonesia pun banyak sekali keterbatasan mengenai data seperti itu. Jadi kalau kita sekarang bisa bikin AI tanpa data, nah itu kan akan jadi hal yang bagus untuk mempercepat pengembangan inovasi. Dari kita dapat survei, ngadain survei juga, dan kita melihat survei dari ini ya, beberapa perusahaan besar. Sebenarnya sekarang penggunaan AI itu masih manusia masih belum percaya 100% tugasnya bisa digantikan oleh AI. Kenapa? Karena ada beberapa hal atau tugas yang memerlukan ketepatan atau keakurasian yang baik seperti itu. Misalnya kalau kita mau misalnya memberikan saran misalnya, atau memberikan saran kepada konglomerat nih, Pak, kita mau buka saham di mana? Mau saham yang mana nih? Kalau kita pakai AI saja, kalau misalnya AI-nya tiba-tiba gagal, misalnya tiba-tiba omsetnya turun 50% seperti itu kan manusia nggak mau menanggung seperti itu. Nah, jadi tergantung dari kompleksitas pekerjaannya dan ketepatannya, permintaan dari ketepatannya, Gen AI itu bisa digunakan di sana atau tidak bisa digunakan. Jadi teman-teman semua yang misalnya yang berpikir, oh kerjaan apa ya yang tidak tergantikan seperti itu. Sebenarnya kerjaan-kerjaan yang memerlukan pemikiran yang sangat kompleks seperti itu. Jadi teman-teman semua ditantang ya teman-teman untuk berpikir kritis. Cobalah lebih pintar sedikit daripada AI. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara menggunakan AI, mulai mencoba menggunakan AI untuk pekerjaan sehari-hari. Supaya kalian tahu, oh ternyata AI bisa begini ya, oh AI nggak bisa seperti ini. Seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan teman-teman semua bisa lakukan dari sekarang lah. Coba gunakan AI biar tahu kita tuh AI itu jagonya di mana dan lemahnya di mana. Seperti itu. Nah, jadi di AI for Impact sendiri kita sudah banyak mengembangkan aplikasi, dan ternyata ketika kita lihat banyak mahasiswa kami itu mengerjakan aplikasinya itu dari lintang sektoral sebenarnya. Ada yang buat ChatGPT untuk diagnosa ini ya, penyakit. Kalau saya batuk terus itu kemungkinan apa, seperti itu. Nanti baru diurutkan ke dokter. Ada yang kerjasama dengan Rumah Sakit Brawijaya. Ada yang bikin AI untuk mendeteksi kalau saya diabetes, kira-kira kalau saya suka makan misalnya minum boba, kira-kira apa nih alternatif boba yang memang sama-sama enak tapi kadar gulanya rendah. Ada yang membuat career advisor, Kak, saya bingung kadang-kadang kalau mau kerja tuh di mana sih, seperti itu. Saya mau dong punya advisor career seperti itu. Nanti dia akan jadi AI-nya itu bisa dibuat, lalu dia bisa merekomendasikan mungkin pekerjaan yang cocok dengan apa yang kalian suka dan tidak suka. Jadi misalnya kayak kalian lulusan IT mau kerja di banking misalnya di bank sebagai tapi saya nggak suka public speaking seperti itu. Kerjanya di mana ya? Oh ternyata ada kesempatan jadi developer atau cyber security engineer, atau saya bisa jadi trader. Kalau suka public speaking mungkin jadi lebih ke konsultan. Jadi ini semua aplikasinya sudah dibuat sekitar ada 300-an lebih, dan ini dibuat dari permasalahan mahasiswa masing-masing. Dan akhirnya bahkan dijadikan sebuah skripsi, bahkan diluncurkan di beberapa riset juga publikasi. Jadi teman-teman, Indonesia tuh banyak orang kreatif ya, terutama anak-anak muda. Jadi jangan merasa kita sebagai negara tuh kita tidak kompetitif dengan negara lain. No, kita udah kompetitif banget. Tinggal diberikan kesempatan aja untuk berkarya seperti itu. Ada juga yang bikin ini copywriting, jadi tinggal klik produknya apa, langsung bikin caption Instagram. Itu juga ada dibuat oleh intern kami sebenarnya. Nah, jadi sekarang kalau kita berkata ke AI in cyber security, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, jadi di cyber security ini semakin banyak hackers ya teman-teman. Dan hackers itu beda cara kerjanya dengan mungkin maling. Kalau maling itu tangannya dua, kakinya dua. Di dunia nyata, kalau kita ingin mencuri harus berlari atau nyetir mobil ke tempat misalnya ke banknya, membobol banknya atau membobol perhiasan. Jadi
keterbatasan mereka itu dari jumlah kaki dan tangan mereka dan otak mereka. Hacker beda, teman-teman. Hacker itu bisa meluncurkan banyak serangan, jutaan serangan di waktu yang detik dengan satu orang, seperti itu. Nah, jadi sekarang generative AI itu masuknya seperti apa gitu, dan apa yang memang membuat generative AI ini bisa menguntungkan atau berbahaya, atau bisa berbahaya juga. Generative AI itu bisa membuat code, dan dia bisa menggenerate code secara otomatis tanpa membutuhkan otak manusia. Artinya, kalau mereka bisa melihat nih, misalnya saya sebagai ini ya, cyber security officer di bank seperti itu. Saya mendapatkan serangan mungkin tipenya A, B, C seperti itu. Ternyata kalau yang A ini dengan kode sekarang itu aman, tapi dengan serangan B tiba-tiba nggak aman. Nah, dengan Gen AI dia bisa melihat tuh datanya. Oh, ternyata kebanyakan serangannya itu seperti ini, polanya seperti ini. Karena seperti itu, tadinya memang membutuhkan 1.000 orang buat membuat, atau tadinya satu orang hanya bisa menghandle satu permasalahan, sekarang satu cyber security officer bisa menduplikasikan code-nya, diubah sedikit supaya untuk menahan tipe-tipe serangan yang lain seperti itu. Jadi dan mereka kerjanya 24/7 teman-teman atau Bapak Ibu. Jadi mereka tidak membutuhkan tidak harus copy break, boba break, tidak perlu seperti itu. Mereka kerjasama 24/7, nggak harus tidur juga. Nah, itu jadi keuntungannya Gen AI. Nah, kenapa cyber security memerlukan AI? Jadi, ini kalau saya analogikan, hackers itu kayak seperti ninja, teman-teman. Jadi dia bisa datang kapan aja dan dia menyerang itu di waktu yang kita tidak terduga, seperti itu. Nah, cyber security officer itu seperti satpam. Ada jam kerjanya, ada patrolinya. Kalau misalnya dia tiba-tiba ada serangan di luar jam kerja, itu officernya harus bangun tidur, mengerjakan dan coba menghambat seperti itu. Jadi susah ya jadi satpam sekarang kalau memang yang menyerang tuh banyakan ninja seperti itu. Nah, AI itu 24/7 dan dia bisa memonitor, learning, dia bisa juga membaca data dan memberikan saran seperti itu tanpa harus burnout. Nah, jadi harapannya adalah bagaimana kita bisa memasukkan AI sebagai teman sapam, sebagai cyber security officer, supaya nanti solusi-solusi baru yang bisa dianjurkan itu solusi yang memang berbasis data seperti itu. Jadi AI-nya yang baca nih, oh ini Ninja A nyerangnya mungkin setiap jam 2 pagi seperti itu, dan pola menyerangnya itu dari nasabah. Oh, Ninja B itu menyerangnya dari Windows laptop, karena banyak Windows laptop itu banyak suka update, dan update-nya itu suka gampang kebobolan seperti itu. Jadi ini bisa terjadi. Jadi itu untungnya AI, teman-teman. Jadi bisa membantu sebagai asisten satpam untuk memberikan solusi yang lebih baik. Nah, ini apakah boleh di-disable annotation-nya, Bapak Ibu? Ini mungkin biar bisa dicegah ada coret-coretannya. Oke, mungkin kita jalan dulu ya, teman-teman. Mungkin kita bisa jalan dulu. Jadi, jadi AI-nya itu bisa bagaimana bisa menjalankan cyber security. Jadi pertama dia bisa mendeteksi bahaya. Nah, jadi kalau misalnya ada pola-pola tiba-tiba servernya banyak diserang, dia bisa mendeteksi dan memberikan warning ke tim cyber security officer. Jadi cyber security officer nggak harus ronda malam untuk menjaga keamanan servernya. Yang kedua itu memberikan signal atau mengotomatisasi respons untuk cyber threats. Kalau misalnya AI sudah belajar, bahkan kita tidak memerlukan cyber security officer untuk menanggulangi. AI-nya bisa menanggulangi. Tapi peran cyber security officer itu masih penting. Kenapa? Karena dialah, menurut saya, manusia pun juga masih memerlukan, kita masih memerlukan kreativitas manusia ya untuk mencari tahu cara menanggulangi berbagai macam masalah seperti itu. Nah, tapi kedepannya juga mungkin yang tadinya itu mungkin berharap 50% bisa ditanggulangi manusia, 50% ditanggulangi AI. Tapi dengan AI-nya terus belajar, mungkin lama-lama 80% serangan bisa dibantu sama AI. 20% dibantu oleh manusia. Kenapa perlu manusia? Karena sekarang itu memang
manusia itu masih, kalau orang yang sudah expert tuh mereka masih bisa menanggulangi permasalahan lebih bagus, lebih cepat daripada AI. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin 5 tahun lagi seperti apa. Tapi sekarang manusia dan AI masih perlu bekerja sama dengan bareng-bareng. Karena manusianya itu masih harus memberikan arahan kepada AI-nya untuk cara menanggulanginya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Intinya peluang kerja masih terbuka. Banyak peluang di segi AI dan cyber security. Tapi kita juga tantang teman-teman juga ketika lulus selalu rajin belajar teman-teman. Jangan sampai teman-teman kalah sama AI. Benchmarknya itu deh. Kalau kalian bisa membuat kode yang lebih bagus daripada AI, atau kalian bisa lebih kreatif daripada AI, kalian bisa berpikir ide atau bisnis yang lebih bagus daripada AI, dan kalian bisa tetap di-employ gitu. Apalagi kalau kalian bisa menggunakan AI-nya untuk menjalankan tugas. Seperti itu. Nah, ini mungkin saya coba enable suara sebentar ya. Jadi saya ingin share juga sedikit tentang kisah lucu lah. Ini sekalian break sebentar teman-teman, bagaimana AI bisa menjawab spammer. Ini saya kurang tahu teman-teman sudah melihat atau belum, tapi menurut saya cukup lucu sih. Coba dilihat ya teman-teman. Udah Bapak pasti nggak bisa tarik dan. Ya sekarang ya, coba dicek Pak. Ini AI-nya itu disuruh untuk menjawab pertanyaan scammer-scammer yang merangkap sebagai CS officer dari e-commerce company, seperti itu. Wah serius tuh, gue baru aja narik dana pakai benang buat mengangkat layangan lancar-lancar aja kok. Mungkin benangnya yang kurang Pak, ini panjang. serius loh Pak, mau saya bantu nggak Pak? Pak, ini serius loh Pak, ini mau saya bantu nggak Pak? Ini Shopee Pay-nya. Kalau nggak bisa Bapak nggak bisa tarik dana loh sekarang loh. Wah kalau beneran serius gue siap-siap dulu nih pakai jimat keberuntungan gue. Tapi kalau soal Shopee Pay, gue biasa narik pakai magnet biar cepet. Gimana tuh, bisa dibantu juga nggak? Pak, ini serius Pak, ini saya kirimin link, Bapak tinggal isi aja. Pak, ini serius Pak, ini saya udah kirimin link, Bapak tinggal isi aja Pak. Udah jangan macem-macem Pak. Mau ditarik gak dananya Pak? Oh iya, maaf ya gue keterusan nih. Istri gue minum kopi, jadi agak usah mikirnya. Iya, jadi ini intermezzo sekilas, tapi harapannya sekarang ini ya. Ini sebenarnya yang mau ditunjukkan itu adalah sekarang untuk state of AI sekarang itu mereka sudah cukup bisa berpikir secara general ya teman-teman ya. Mereka bukan spesialis lagi tapi mulai ke generalis seperti itu. Nah, keilmuan generalis ini kadang digunakan oleh tim cybersecurity juga untuk menganalisa data. Jadi misalnya, kalau saya tahu nih kalau misalnya datanya jam 10 pagi, tiba-tiba banyak penyerangan, ternyata saya tahu, AI-nya tahu kalau jam 10 itu kadang-kadang jam makan pagi di Indonesia, seperti itu. Di mana banyak mungkin cybersecurity officer-nya sedang keluar untuk makan pagi, seperti itu. Ini misalnya saja. Nah, jadi ilmu ini juga sangat baik ketika digunakan untuk membantu AI itu memikirkan konteks-konteks lain yang memang menyebabkan serangan itu terjadi, seperti itu. Jadi ini saya juga sering pakai seperti itu untuk menganalisa data. Kadang saya masukkan datanya ke ChatGPT, tapi kita bikin server yang memang aman ya, yang supaya datanya nggak keluar. Dan dari sana kita juga bisa langsung dapat analisa mengenai pola-pola data yang sangat banyak. Nah, tapi teman-teman mungkin yang bisa dicatat juga, Gen AI juga bisa dipakai oleh satpamnya, tapi bisa digunakan oleh ninjanya juga teman-teman. Seperti itu, yaitu security hackernya. Nah, jadi hacker ini dulu setiap kali ada serangan baru, jadi hacker dengan cybersec officer itu sama dengan konflik antara virus dengan antivirus. Kalau virusnya dibuat, kalau antivirusnya sudah ada, virusnya nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau antivirusnya itu juga, kalau misalnya ada virus baru, kalau belum dideteksi maka dia tidak bisa menyerang. Dia bisa menyerang juga seperti. Jadi ini sama-sama nih mengupdate. Dan kecepatan inovasi antivirus dan virus itu tergantung dari seberapa cepat kita membuat kode yang baru dari sebelumnya. Nah, kalau cybersecurity itu bisa membuat kode baru untuk melindungi serangan baru, maka
there's no one blocking atau nggak ada yang memblokir dari hackernya juga untuk membuat kode baru yang belum bisa ditahan oleh ininya apa namanya antivirusnya seperti itu. Nah jadi sekarang bagaimana nih kita sebagai sebagai warga, sebagai mungkin masyarakat bisa selalu melindungi hal ini gitu, memastikan bahwa AI itu selalu ke arah yang benar, jangan ke arah yang salah. Seperti itu. Nah, jadi untungnya teman-teman, pengembangan generatif AI itu membutuhkan banyak pihak sebenarnya. Kalau misalnya hacker itu ingin menjebol mungkin security dari bank, dia nggak hanya bisa menjebol dengan hanya kemampuan coding saja, tapi dia juga harus mengetahui kira-kira pola perilaku orang-orang di bank itu seperti apa, seperti itu. Kalau dia nggak tahu nanti serangannya pasti tidak terarah seperti itu. Nah, sama seperti generatif AI sekarang. Jadi untuk mengetahui cara menyerang sebuah server, mereka harus tidak hanya mengetahui dari segi kompetisi teknisnya doang, tapi juga dari segi pengetahuan mengenai psikologi dari atau habit, psikologi, pola penggunaan dari si yang menggunakan device-nya seperti itu. Nah, jadi di sini artinya apa? Artinya kalau misalnya lebih banyak orang yang berkolaborasi untuk melindungi, maka sistem proteksinya itu akan lebih kuat daripada orang-orang yang menyerang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada ternyata banyak orang berpikir untuk menjadi hacker, nah itu bahaya karena bisa saja nanti yang mendukung hackernya bukan hanya hackernya saja, tapi mungkin ex perbankan atau ex company atau ex mungkin kalau misalnya e-commerce staff yang memang mengetahui pola penggunaan atau jadwal maintenance servernya seperti itu. Jadi makanya human tuh masih important di sini, dan kalau banyak orang yang baik maka kita percaya AI ini bisa digunakan dengan baik. Kalau banyak orang yang buruk maka ya kita harus mempersiapkan diri dengan banyak serangan seperti itu. Nah, jadi mengenai etik, saya nggak akan membahas etiknya itu seperti apa dengan lebih panjang, tapi ada beberapa negara itu memang membuat sebuah kode etis ya yang memang untuk digunakan sebagai policy atau sebagai regulasi. Kenapa regulasi itu penting? Karena regulasi itu juga membentuk habit, pola hidup dari masyarakat. Nah, di sini ada 3 macam approach. Yang pertama itu dari Eropa. Eropa itu bilang kalau AI itu melanggar peraturan apapun, atau misalnya kalau AI itu tidak melanggar satu aturan dari berbagai macam, langsung di-ban semua. Perusahaannya di-ban, produknya di-ban, dan trafficnya pun juga di-ban, mungkin dari telco seperti itu. Jadi mereka yang paling strict, teman-teman. Alhasil mungkin arguably lebih aman, tapi inovasi AI-nya nyangkut. Banyak orang kira kalau saya punya AI company ngapain di EU seperti itu, karena mereka nggak memberikan kita kebebasan untuk berinovasi. UNESCO itu yang digunakan oleh dunia ya seperti itu. Oke, dia bilang ada hal ini nih, ada hal misalnya ada AI-nya melakukan hal yang buruk seperti itu. Dia nggak langsung ban, dia harus analisa dulu kenapa hal itu terjadi. Apakah dari segi penggunaannya kah, apakah dari segi training datanya, dari segi yang lain. Nah, dievaluasi lalu dia tanya, kalau misalnya itu menyebabkan sedikit kerugian, dia juga bilang jangan seperti itu. Tetap stay in lane. Jadi mereka nggak se-strict EU di mana kalau melanggar satu pun langsung di-ban, tapi dia langsung menelaah dari segi dampaknya, bukan hanya prosedurnya. Singapura itu karena Singapura itu kota manpower ya. Jadi mereka itu bergantung sekali dengan inovasi, bergantung sekali dengan kualitas human resources-nya. Dia tidak bisa langsung dia harus menimbang apakah nanti kode etiknya itu terlalu kuat sampai saya nggak bisa berinovasi lagi. Saya nggak bisa membangun bisnis baru, betul. Nanti talenta saya nggak bisa belajar AI. Kenapa? Karena sangat terlalu terkekang seperti itu. Nah, jadi
mereka itu lebih menimbang dari segi pros and cons-nya. Kalau memang inovasi ini membuat lebih banyak keuntungan daripada kerugian, yuk kita boleh jalankan, tapi kita tambah kerugiannya satu-satu, seperti itu. Jadi ini mungkin cara berkaitan juga ya, AI ethics itu berkaitan dengan cyber security juga. Kenapa? Karena ini memengaruhi seberapa cepat AI berinovasi dan at the same time seberapa aman dari segi keamanan, seperti itu. Tergantung dari seberapa cepat inovasinya. Nah, sekarang career opportunity-nya apa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman melihat dari segi disrupsi AI ini, karena setiap kali ada perubahan, selalu ada pekerjaan yang mungkin tertinggal, tapi selalu ada terbuka pekerjaan baru. Nah, itu yang kita melihat dari segi dua sisi. Karena kalau nggak dua sisi itu nanti susah, kita selalu panik, gitu. Jadi takut, kita selalu khawatir, dan kekhawatiran itu kadang-kadang tidak bisa kita kekhawatiran itu bisa menyangkut dari otak kalian, dan itu bisa menghindari kalian untuk progres, untuk maju, mencoba. Jadi, jangan sampai teman-teman hilang confident, teman-teman. Masih ada peluang, tapi kita berharap teman-teman semua bisa mengetahui nih peluang apa yang terbuka dari sekarang supaya bisa mempersiapkan. Nah, jadi ada 4, saya lihat kalau dari AI dan cyber security ya, mungkin kalau AI sendiri banyak sekali peluang baru. Dari product manager, dari mungkin dari segi front end, dari segi untuk marketing, bisa, tapi marketing menggunakan AI itu banyak sekali. Cuman kalau cyber security, mungkin saya lihat ada 4 macam peluang ya yang terbuka. Yang pertama, security engineer. Ini selalu terbuka, teman-teman. Jadi, jadi kalau misalnya security engineer itu memang untuk orang-orang yang ingin mendesain dan mendevelop model dan sistem untuk meningkatkan cyber security defense, seperti itu. Nah, jadi opportunity ini muncul, kenapa? Karena makin banyak serangan cyber. Kalau teman-teman semua mungkin bisa mempersiapkan diri, membelajar data analytics, mempelajari mungkin modeling, data modeling, seperti itu akan membantu kalian. Jadi teman-teman semua nih yang mungkin dari IT, cobalah belajar data, karena IT dan data itu menurut saya itu combo yang bagus, yang nggak akan tergantikan, seperti itu. Ada juga yang data scientist. Data scientist itu mungkin nggak banyak codingnya, tapi dia tetap banyak menganalisa. Supaya apa? Dia bisa membaca pola. Oh, ternyata kalau misalnya serangannya itu kapan paling sering? Pagi, siang, malam. Seperti itu. Atau dari segi serangannya pun tipenya seperti apa? Masuknya dari mana? Dari laptop pegawai kah atau dari server langsung? Nah, kadang-kadang yang saya AI itu bisa analisa. Jadi saya tuh sering masukin data graf ke AI, nanti dia analisa patternnya atau pola penggunaannya. Tapi AI itu nggak bisa menanyakan hal yang penting seperti itu. Itu manusia masih lebih bagus. Kenapa? Karena bertanya itu juga sangat penting, teman-teman. Kalau kita nggak bisa bertanya hal yang penting, kita nggak bisa memprioritaskan hal mana yang diselesaikan, seperti itu. Karena waktu terbatas. Nah, jadi kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan bertanya hal yang tepat itu masih sangat penting di sini. Nah, jadi teman-teman semua bisa mulai coba berpikir kritis lah. Mulai sempat berpikir, sempat merenung tentang kehidupan, sempat merenung tentang mungkin apa yang terjadi sehari-hari, refleksi diri. Itu akan membantu critical thinking kalian. Yang ketiga, ethical hacker. Nah, ini mulai ada namanya white hat hacker ya. Ada red hat sama white hat kalau nggak salah. Nah, ini tentu menggunakan lebih ke software engineering atau lebih ke programming, tapi mereka itu bisa mengecek vulnerabilities atau loophole dari setiap cyber security sistem keamanan, seperti itu. Itu juga terbuka. Nah, yang keempat, teman-teman, bisa nggak sekarang orang yang non IT ini, saya nggak suka programming tapi saya masih masuk di cyber security? Bisa kalau kalian tahu at least basicnya bagaimana programming itu bekerja. Nah, jadi di sini kita juga banyak opportunity namanya product manager, teman-teman. Product manager itu adalah orang yang mungkin tidak harus menggunakan code-nya, tapi dia bisa bekerja sama dengan developer atau software engineer dan juga menyambung untuk memberitahu apa yang dibutuhkan. Nah, product manager ini sebenarnya pertengahan antara klien dan developer, seperti itu. Jadi di sini skill setnya beda, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nggak harus coding, tapi teman-teman harus bisa berkomunikasi, harus bisa berpikir strategis, dan juga
menerjemahkan kebutuhan klien dengan kebutuhan developer seperti itu. Itu tidak sulit, tidak mudah. Tapi kalau misalnya teman-teman semua tidak confident di coding, ini sebenarnya banyak role baru yang berbentuk product manager seperti itu. Kita juga hire ya, kita juga ada product manager, kita hire, dan lulusannya pun juga lulusan pendidikan teman-teman. Dan she is actually very good product manager, sangat bagus seperti itu. Jadi masih ada kesempatan kalau emang teman-teman semua nggak terlalu suka IT, masih ada peluang di sini. Tapi kalau IT lebih banyak lagi seperti itu. Nah, jadi mulai belajar, mulai beranalisa. Jadi di sini ada beberapa roadmap ya kalau teman-teman semua tertarik dengan generative AI. Pertama, belajar prompting dulu. Kedua, setelah prompting belajarlah bagaimana menyambungkan prompting itu dengan hal lain, membangun aplikasi, gimana integrasinya itu ke server, bagaimana menganalisanya, bagaimana membuat sistem itu bisa di deploy locally, dan juga bagaimana bisa membuat AI agent. Jadi kita selalu ada roadmap ke teman-teman Tera AI for Impact, mahasiswa yang masuk, kita selalu ada roadmap juga supaya teman-teman semua nggak cuma bisa belajar prompting aja gitu, karena prompting bagus, is a good first step, tapi pasti di karir itu mereka membutuhkan hal yang baru seperti itu. Jadi kita ada roadmapnya juga, dan kita juga ada fasilitasnya. Jadi kalau teman-teman semua ini kalau mau join bisa bisa scan ID-nya aja. Di sana kita akan ada ada materi-materi, kita ada pelatihan, dan juga ada bahkan akses buat teman-teman semua buat belajar. Tapi AI ya teman-teman ya, kita sedang mengembangkan modul cyber security tapi sekarang belum seperti itu. Nah, jadi saran saya gimana? Kita perlu makin banyak orang baik, dan kita perlu lebih banyak orang yang berkomitmen ya untuk menggunakan AI ke sisi baik seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua ingin join boleh di sini, atau nanti bisa ditunggu aja episode selanjutnya seperti itu. Intinya AI dan cyber security sangat berperan, sangat related sekali, dan kita memerlukan lebih banyak orang baik untuk mencegah orang buruk untuk menyerang seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup teman-teman, nanti kita tunggu lagi di Q&A ya, ketemu lagi untuk bertanya-tanya seperti itu.